Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat maghrib berjamaah. Insyaallah malam ini kita akan membahas hal yang ada kaitannya tentang kurban atau udhiyah, ya. Udhiyah itu bahasa fikihnya, udhiyah disebutnya. Baik. Hari ini kita berada di awal atau 10 hari pertama Zulhijjah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan 10 hari pertama Zulhijjah itu disebut oleh Rasulullah sebagai afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling utama, insyaallah, ya. Artinya berarti dalam putaran waktu 1 tahun 360, ya. Nah, yang terbaiknya itu adalah sekarang ini 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, kalau di kalangan salafus salih, ya orang-orang soleh dari kalangan salaf dulu, mereka ini menunjukkan perhatian dari 12 bulan yang ada pada 3 bulan dan masing-masing 10 hari istimewanya. Kira-kira apa aja, Pak? Pertama, bulan apa tuh? Ramadan. Kapan hari istimewanya Ramadan? 10 hari terakhir. Maka orang-orang salaf dulu semangat di 10 hari terakhir. Nah, sayangnya di kita mah semangatnya 10 hari pertama, justru hari pertama malah, ya. Nah, hari kedua itu udah lain tuh suasananya. Lalu yang kedua bulan Zulhijjah. Nah, mana yang istimewanya? 10 hari pertama. Dan yang ketiga bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun Hijriah. Nah, itu istimewanya juga ada pada 10 hari pertama. Ada puasa sunnah tanggal 10, kan? Nah, kira-kira kenapa alasannya kok Nabi mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah hari terbaik dunia? Kenapa, ya? Karena di 10 hari pertama Zulhijjah ini berkumpul induk-induk ibadah. Bahkan di bulan ini ada ibadah puncak
haji dan menyembelih kurban yang di bulan lain tidak ada. Bulan ini kita dianjurkan puasa, di bulan lain juga sama. Di bulan ini kita dianjurkan banyak ibadah sunnah, sholat, sedekah, di bulan lain juga sama. Tapi di bulan ini ada haji, ada kurban, di bulan lain tidak ada. Ya, itulah alasannya maka Rasul menyebutkan 10 hari pertama Zulhijjah ini sebagai afdhalu ayyamid dunya. Baik. Nah, maka menyembelih kurban, karena itu yang bisa kita lakukan. Kalau haji hanya bagi mereka yang berangkat ke sana, dan masih bisa mereka juga melaksanakan kurban ya, yang berhaji itu. Amalan terbaik di 10 hari terakhir ini kata Nabi adalah mengalirkan darah. Nah, mengalirkan darah apa maksudnya? Binatang kurban. Nah, ini kita akan bahas tentang udhiyah. Sebutan bagi hewan kurban itu adalah udhiyah. Sebutan bagi orang yang berkurban adalah apa, Pak? Kalau urusan zakat, nah, di Ramadan kan kita udah paham. Ada yang menerima zakat disebut mustahik. Kalau yang membayar zakat disebut muzaki, gitu ya. Nah, kalau kurban yang menerima sama mustahik. Tapi yang berkurban namanya sang kurban. Mudhahi, Pak. Nah, ini kita masyarakatkan istilahnya ya. Nah, supaya enak terdengarnya. Jangan pekurban gitu. Tapi mudhahi namanya ya. Nah, jadi kalau hewan kurban udhiyah. Orang yang berkurban disebut mudhahi. Baik, ini kita akan gunakan istilahnya nanti. Maka udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih sebagai bentuk taqarrub ilallah. Hewan ternak, batasan yang disebut hewan ternak hanya terbatas pada unta, sapi, kambing atau domba. Yang sejenis sapi adalah kerbau. Di luar itu tidak ada sebutan kurban. Jadi yang nggak sanggup beli kambing, ya tidak usah kurban unggas, gitu. Karena tidak ada, ya hanya untuk ternak, hewan ternak yang disebutkan tadi, ya. Boleh motong ayam, tapi bukan untuk kurban, khusus untuk panitia kurban. Boleh, ya Pak? Hah? Setuju nggak? Jadi yang nggak sanggup kurban kambing, potong ayam aja buat panitia lah. Ya, jadi makan siangnya daging ayam aja, jangan daging kurban. Gitu. Baik. Nah, kapan? Nah, sebelum kapan? Di mana melaksanakannya? Fil baladil ladzi yuqimu fihil mudhahi. Di negeri di mana mudhahi bertempat tinggal di sana. Jadi kurban itu lebih utama dilaksanakan di tempat di mana kita tinggal. Itu berarti. Lah, kalau di sini sudah banyak, saya pengen kurbannya di kampung saja. Ada yang begitu ya? Boleh tidak? Ya boleh. Gitu. Tapi tadi yang lebih utama tetap
di tempat kita tinggal. Atau bahkan kalau balad mau kita perluas pemahamannya, pengertiannya, balad itu kan negeri, berarti satu negara. Di negara di mana dia tinggal. Jadi kalau di Indonesia ya di Indonesia gitu. Jangan kurbannya di sono jauh. Ya kalau ke kampungan masih Indonesia, kan? Ya masih. Gitu. Kalau mau kita perluas nih pemahamannya, balad kan negeri artinya. Nah kalau kampung Korea gitu. Kalau cuma kampung ya Korea. Kalau balad itu ya negara. Berarti ya kita di Indonesia ya di Indonesia kurbannya. Ya. Terserah mau di mana, mau di sini, dan kalaupun di tempat lain, karena ada kemaslahatan yang menjadi tujuan kita, seperti tadi di sini sudah mencukupi kebutuhan. Sementara di kampung tidak ada yang kurban kadang-kadang. Misalnya begitu kan? Ya udahlah saya ke sana aja. Kurban boleh, tidak apa-apa dan masih sah. Kapan waktunya? Nah, tempatnya sudah tadi. Waktunya kapan? Waktu kurbannya kapan? Setelah sholat Id sampai akhir hari tasyrik, ya. Sampai akhir hari tasyrik, waktunya itu. Dasarnya fasholli li rabbika wanhar. Ya. Nah, apa hukumnya sekarang? Hukumnya apa kurban itu? Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukumnya kurban adalah sunnah muakkadah. Berarti kalau mayoritas, ada yang berpendapat lain. Iya, ada yang menyatakan wajib. Kurban itu berdasarkan hadis yang menunjukkan adanya peringatan keras terhadap orang yang tidak mau berkurban. Ada hadis Nabi yang menyatakan man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Nabi menyatakan begitu. Kalau dalam bahasa dan nada kita kira-kira itu Nabi mengatakan begini, siapa orang yang memiliki kelapangan rizki tapi ia tidak mau kurban, jangan dekat-dekat musola kami. Nah, nadanya tuh begitu, ya. Kan nada juga menunjukkan keadaan jiwa kan. Beda kalau saya membacanya, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Datar aja itu. Nggak ada nada teguran peringatan ya. Dan itu pakainya double itu. La yaqrubanna, jangan sekali-kali begitu itu. Ya. Dalam bahasa Arab, jangan sekali-kali dia mendekati musola kami. Ya, yang malas ke musola mah kebeneran dong. Ya, kebetulan malas dilarang lagi. Alhamdulillah. Nah, kalau Nabi bernada keras seperti itu berarti menunjukkan bahwa Rasul tidak suka dengan orang Islam yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak mau kurban. Maka Imam Ahmad salah satunya menyatakan berarti kurban itu wajib. Kenapa? Tidaklah mendapatkan ancaman kecuali apabila yang ditinggalkan itu sesuatu yang wajib. Itu beliau mengatakan begitu. Ya berarti wajib itu. Sampai Nabi memberikan peringatan keras begitu.
Nah, musola yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu adalah lapangan yang biasa digunakan di masa Rasulullah untuk melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Maka definisi musola berarti adalah tempat yang sesekali dipakai sholat berjamaah dan tidak permanen. Itu musola. Kalau dipakai sholat 5 waktu permanen, masjid namanya, bukan musola. Baik dipakai Jumatan ataupun tidak. Bedanya kalau dipakai Jumatan disebut masjid jami. Sebetulnya istilah syariatnya begitu, Pak. Ya, cuma di Jabodetabek bergeser definisinya ya. Kalau dipakai Jumatan masjid, kalau nggak dipakai Jumatan musola. Gitu. Nah, makanya akan rancu nanti ketika kita memberikan definisi i'tikaf. Karena i'tikaf itu harus di masjid. Nah, kalau menggunakan definisi yang berlaku di Jabodetabek, musola berarti nggak sah buat i'tikaf. Ya enggak? Padahal maksudnya ya seperti lapangan tadi. Ya, memang tempat itu sesekali saja dipakai sholat. Musola itu, ya. Baik. Nah, kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Wal aslu annaha matlubatun fi waqtiha minal hayyi an nafsihi wa ahli baitihi. Perhatikan, Pak. Pada dasarnya kurban itu dituntut dari orang yang masih hidup untuk dirinya dan keluarganya. Nih, saya ulangi. Pada dasarnya kurban itu dituntut. Dituntut itu artinya oleh syariat, mau dihukumi wajib ataupun sunnah. Tapi dituntut dari siapa? Dari orang yang masih hidup untuk dirinya dan keluarganya. Walahu an yusyrika fi sawabiha man syaa minal ahya'i wal amwat. Dan mudhahi berhak untuk menyertakan dalam pahala kurban yang disembelihnya siapa saja yang dia kehendaki dari keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kebagian semua pahalanya, gitu. Caranya doa saat kurbannya disembelih. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Seperti yang Nabi lakukan begitu. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan dari keluargaku. Keluarga yang mana? Semuanya. Yang hidup, yang meninggal, kebagian semua. Cukup satu. Berarti untuk satu keluarga. Ya. Itu yang dituntut oleh syariat pada dasarnya. Lalu bagaimana kalau mayit? Nah, ammal udhiyah anil mayit, adapun berkurban atas nama mayit, fa in kana awsa biha fi sulusi malihi au ja'alaha fi waqfin lahu wajaba infadhu zalik. Jika si mayit ini sebelum meninggalnya berwasiat untuk melaksanakan kurban dan wasiatnya tidak melanggar aturan, tidak melewati batas sepertiga harta yang ditinggalkan. Pokoknya bapak nih masih punya harta, cukup buat kurban tahun ini, misalnya begitu. Dan ketika dihitung-hitung nih dari harta peninggalannya
untuk beli kurban tuh masih cukup, tidak melewati sepertiga harta dia, masih banyak. Nah maka kalau wasiat seperti itu, si mayitnya sebelum meninggalnya, ahli warisnya wajib melaksanakannya. Maka kurbannya menjadi kurban wajib karena wasiat atas nama almarhum Fulan bin Fulan, sebutkan karena wasiat. Nah, dan hati-hati karena kurban wajib. Kurban wajib itu menurut mayoritas ulama yang kurban termasuk keluarganya berarti tidak boleh ikut memakan dagingnya. Yang boleh itu untuk kurban sunnah. Kurban wajib itu seperti tadi wasiat atau nazar. Makanya kalau ada yang nitip tuh seyogyanya ditanya, berarti ini nazar atau bukan? Ya, kalau atas nama yang meninggal ada wasiat atau tidak sebelumnya. Itu ya. Nah, supaya statusnya jelas. Oh, nazar ini berarti kurban wajib. Maaf ya, kalau ini kurbannya nazar berarti wajib. Nah, yang kurban tidak punya hak untuk mengambil dagingnya. Gitu, Pak. Ya, karena yang berhak itu yang kurban sunnah. Yang tidak ada tuntutan baik karena wasiat ataupun nazar. Nah, kemudian, nah kalau tidak ada wasiat bagaimana? Tapi seseorang itu ingin sekali berkurban itu atas nama orang tuanya misalnya, yang sudah meninggal. Sian orang tua saya tuh seumur hidupnya dia nggak pernah kurban. Saya sih alhamdulillah udah beberapa kali pengen gitu. Kurban itu atas nama orang tua yang sudah meninggal. Gitu kan mungkin keinginan anak tuh ya. Mau mengatasnamakan yang meninggal tuh. Nah kalau begitu bagaimana? Wa habbal insanu an yudhhiya an man sya'a minal anmat fahuwa hasanun wa yu'tabaru hadza min anwa'is shadaqati 'anil mayyit. Maka itu tetap dianggap suatu kebaikan dan itu dihitung sebagai bentuk sedekah atas nama mayit. Nyampe pahalanya insya Allah. Boleh diberarti gitu ya. Nah jadi kalau besok panitia ada yang nitip kurban atas nama almarhum fulan, berarti tanya wasiat atau tidak gitu ya. Dan tidak perlu ditolak. Ya terima saja. Nah jadi caranya tadi bagaimana supaya kebawa semua yang kurban keluarga tuh. Nah baca doa saat disembelih. Allahumma haza anni wa an ahli baiti atau ali baiti. Kalau nggak hafal pakai bahasa kita saja. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Karena Nabi begitu. Ya, berarti satu keluarga cukup satu pada dasarnya. Kalau ada orang kaya, dia mah bisa beli 7 kambing juga. 1 sapi juga sanggup sekeluarga itu. Misalnya, mana yang lebih baik? Sekeluarga semua ada 7 orang beli sapi 1? Atau cukup ikut patungan 1 aja? Atau 1 kambing saja? Yang lebih utama adalah untuk keluarga dia cukup 1 ambil. Jika masih ada porsi 6 orang yang dia punya, bagikan untuk orang lain. Lebih baik
tunjuk kerabat dia yang seumur-umur nggak pernah kurban. Kasih itu. Nih, kurban tahun ini. Itu yang dilakukan Nabi. Masih banyak hewan sembelihan itu dibagikan kepada sahabat yang nggak bisa kurban. Kenapa? Karena tujuan kurban taqarrub ilallah, bukan untuk pamer saya kaya nih. Tuh. Ya. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya ini orang kaya. Justru akan seneng dah kalau ada kerabat yang seumur-umur nggak pernah kurban dikasih. Seneng nggak, Pak? Ya. Kalau kita yang nerima itu ya, pasti seneng. Nah, itu yang lebih baik. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berkurban, ya. Yang disunnahkan bagi orang yang berkurban itu adalah pertama, menyembelih sendiri dengan tangannya kalau punya kemampuan, ya. Itu. Jadi kalau punya kemampuan lebih utama potong sendiri, ya, potong sendiri. Tapi kalau tidak ada kemampuan, ya jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba. Karena kalau terjadi kesalahan sampai ada bagian uratnya yang tidak terputus, maka itu hewan jadi bangkai nantinya. Nggak bisa dimakan. Jadi prosesi penyembelihan juga itu harus hati-hati. Harus yang benar-benar ahli, yang betul paham, mengerti tentang hukum sembelihan yang halal. Kedua, disunnahkan bagi mudhahi untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Dari kapan? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Yang nggak boleh itu siapa? Yang mudhahinya. Anggota keluarga lainnya yang bukan atas nama dia, ya boleh, tidak apa-apa. Yang mudhahinya ini sunnah, Bang, bukan wajib, ya. Itu kalaupun dilanggar pun tidak jadi dosa artinya, apalagi karena lupa, hanya sunnah. Demikian, wallahu a'lam hikmahnya apa. Ada sebagian ulama menyatakan supaya anggota badannya masih ikut menyaksikan saat hewan kurbannya itu disembelih, jadi saksi gitu. Berarti makruh kalau sengaja memotong mah. Lalu berikutnya adalah yusannu minal mudhahi an la yuqatti'al udhiyata aw yabda bis-salkhi ila an taskuna. Disunnahkan orang yang menyembelih kurban, khususnya jagalnya nih, untuk tidak memutuskan penyembelihan atau memulai mengulitinya sebelum hewan itu tenang, dipastikan mati. Nah, ini penting nih, ya. Itu jangan, apalagi kambing banyak misalnya begitu, karena pengen efisien waktu, gorok, lempar, tarik, angkat, kelet. Ya. Tunggu dulu udah mati belum itu. Dan tidak boleh kemudian supaya cepat mati pantek ininya.
Suka lihat yang begitu? Bagian ininya nih, kakinya, tak, pakai golok itu. Jangan. Ya, nggak boleh. Sama seperti kalau ayam nih Pak, potong belum mati sudah dimasukkan ke air panas. Itu yang menghilangkan kehalalannya. Motongnya udah benar. Udah benar nih pakai bismillah, udah putus uratnya. Tapi belum mati nih ayam. Sudah dimasukkan ke air panas supaya cepat. Nah, coba yang pada jualan potong-potong ayam itu kira-kira bisa menjamin nggak begitu? Hah? Nah makanya sekarang nih pemerintah mewajibkan sertifikasi halal. Para penyembelih wajib ikut pelatihan sembelih halal. Gitu Pak. Ya. Lah kalau para penyembelihnya nggak paham, kita makan daging berarti bagaimana itu, nggak jelas hukumnya kan? Bahaya Pak. Nah ini yang kurban, kembali ke kurban nih. Jadi hewan kurban itu jangan, kalau bagusnya berarti ya jangan diputus dulu itu, atau mulai dikuliti sebelum dipastikan mati. Itu sebelum dipastikan mati. Lalu yang disunnahkan bagi mudhohi adalah ikut memakan dari sebahagian daging kurbannya, khusus untuk yang kurban sunnah. Berapa ukuran maksimalnya? Sepertiga, paling banyak itu. Yang lebih utama sekedarnya hanya untuk mengambil keberkahan saja. Sepertiga tuh kalau kambing berarti ukuran 1 kaki lah cukup ya, kaki belakang itu sampai paha itu. Nah itu bagian dia. Nah, tapi jangan terus berpikir ya, karena ada yang tanya sama saya tuh Pak, ibu-ibu. Katanya kan nanti hewan kurban itu kata Rasulullah akan jadi kendaraan di akhirat. Pernah dengar itu ya? Betul, sahih itu hadisnya. Akan jadi kendaraan saat kita melintas di atas sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Lah kalau kita ngambil kakinya 1 berarti entar tuh kambing pincang dong. Berarti nggak usah diambil aja gitu. Nah, ini jangan ditambahin keterangannya ya, pakai logika. Itu urusan akhirat, itu urusan masih gaib. Ya, apakah yang dimaksud Nabi itu adalah lahiriah, memang hewannya didatangkan untuk jadi kendaraan, atau itu majazi? Ya kan masih bisa ada penafsiran. Apalagi kalau ada yang nanya, kan jadi kendaraan tuh. Terus kalau orang yang tiap tahun dia kurban, tiap tahun kurban, banyak banget dong nanti kendaraan. Dia nunggangin yang mana? Ya. Apalagi kalau sapi, patungan 7 orang, sapinya kuat enggak? Makanya jangan pakai logika, ya. Itu urusan akhirat, prakteknya mau udah serahkan mau Allah aja. Pakirin begitu segala. Iya. Maknanya boleh jadi begini Pak, maksudnya itu. Apa maksudnya kata Nabi ini hewan akan jadi kendaraan? Kendaraan itu kan mempermudah urusan kita toh. Yang tadinya hujan nggak kehujanan, yang panas nggak kepanasan, yang tadinya lambat begitu bisa cepat. Berarti maksudnya apa? Hewan kurban yang disembelih ini akan menjadi sebab dia nanti di akhirat saat melintas dipermudah urusannya oleh Allah. Gitu dah. Masa pakai dipikirin berapa ekor ya saya nanti kendaraannya.
diterima atau enggak juga kita nggak tahu, ya. Nah, itu seputar mudhahi ya. Apa tadi yang mau saya sampaikan ya? Berapa menit lagi? Barangkali kita tanya jawab aja. Soalnya mungkin banyak pertanyaan ini soal kurban ya. Sampai jam berapa Isya? 5 menit lagi ya? Cukup lah. Boleh. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Ya. Karena Mm-mm. Mm-mm. Mm. 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 Mm-mm. Ya, ya, menentukan. Mm. Ya. Dalam penjelasan Imam Asy-Syafi'i memang ada ketentuan tentang adanya ta'yin. Jadi ketika seseorang saat membeli, saya beli untuk kurban misalnya, itu sudah ta'yin, menentukan, jadi wajib hukumnya. Terus gimana dong? Ya udah beli kambing aja gitu. Ya. Itu. Ada yang begitu Pak. Ya, ini mazhabnya Imam Syafi'i begitu sebetulnya loh. Ya. Nah, jadi bisa jadi wajib. Jadi tapi rata-rata sih biasanya kadang-kadang belinya juga online ya. Nah, sih kirim nanti. Nah, mungkin takyinnya nggak terlalu juga. Jadi pokoknya beli kambing aja gitu. Beli yang mana nih. Nah, udah niatnya beli kambing. Nah, urusan nanti niatnya mau kurban yaitu menyusul saat mau melaksanakan kurban itu. Tapi itu urusan niat lah ya, hanya Allah yang maha tahu sebetulnya ya. Nah, terlepas dari kemudian dia sebetulnya menentukan atau tidak. Nah, ini kan susah juga itu membedakannya. Susah juga membedakannya. Nah, karena itu hanya ada di mazhabnya Imam Syafi'i, oleh yang lain sih nggak ada ya. Tidak ada yang begitu. Nah, tentang hukum dagingnya nanti sebelum saya bahas. Ya, daging hewan kurban itu boleh dijual atau tidak? Daging hewan kurban boleh dijual atau tidak? Siapa yang tidak boleh menjual? Mudhahi dan orang yang mewakili mudhahi, panitia. Dia nggak boleh. Ya, nggak boleh menjual. Kulitnya nggak boleh juga. Itu jangan dijual, kecuali kalau mazhab Hanafi masih memberi kelonggaran. Kalau dijual boleh, tapi hasilnya jangan untuk panitia, tapi disedekahkan lagi. Nah, itu ya. Lah panitia kebagian apa dong? Hah? Boleh nggak panitia jatahnya lebih? Yang lain 1, yang panitia 2 dong. Boleh kalau itu akadnya hadiah dari mudhahi. Makanya Pak, ini yang jadi panitia ketitipan hewan kurban tuh harus ada akad nih dengan si mudhahi, Pak. Ini tanya yang tadi ya, ini nazar atau bukan? Udah pasti wasiat atau bukan kalau yang atas nama meninggal mah. Lalu begini, Pak, panitia kita ini kan dari orang masjid semua.
Semuanya nggak ada yang dibayar. Semuanya ikhlas karena Allah. Bapak kira-kira ikhlas nggak jika sebagian nanti dari hewannya ini ada yang dihadiahkan untuk panitia? Gitu Pak. Ya. Ada pernyataan paling enggak. Gitu. Kalau bukan hadiah nggak boleh. Dan kalau panitianya sudah dapat bayaran, kan ada yang borongan, mulai jagal, nyacak, gitu, ngulitin, bayar, nggak boleh dapat upah dari bagian hewan kurban. Kalau sudah dibayar, ya, nggak boleh. Gitu. Hei, apalagi nih? Udah masuk Islam belum? Ya. Panitianya nggak dibayar kan? Nah, kalau tidak dibayar, ya berarti tadi, ya, termasuk semisal begini. Kadang kan kaki nggak dibagi, kepala nggak dibagi kan? Nah itu tegaskan, Pak, nanti mau diambil nggak kepalanya? Karena kita nggak cacak itu, nggak dibagi. Atau hadiah aja buat panitia. Ya udah hadiah aja. Ya kalau kata yang mudhahinya, saya mau ambil ya, ya kasih. Tapi jarang kan. Jarang yang mau. Gimana? Oh, si profesional tadi itu. Nah. Sebagai hadiah, jangan dari panitia harusnya ya, tapi dari mudhahinya. Panitia kan cuma mewakili. Jadi ada sifat hadiah. Nah kalau hadiah boleh. Deh. Iya. Iya. Ya pokoknya walaupun tidak secara tertulis tapi kita menjelaskanlah kepada si mudhahi itu. Itu ya. Bahwa nanti ada sebagian untuk panitia dan itu sifatnya hadiah dari mudhahi. Ya, untuk apa? Untuk kejelasan hukum saja sebetulnya Pak ya. Jelasan hukum. Ya insya Allah mudhahi juga ikhlas kok. Ya kan? Supaya kedua kitanya tenang. Nih sebagai panitia. Atau operasional. Betul. Kalau sudah ada jatah itu. Iya. 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 Perawatan.
Ya, terus yang uang dari mudhahi ini ada nggak yang buat upah si profesional itu? Mm-mm. Mm-mm. Ya. Ya kalau memang sudah dapat bayaran, ya, maka pada dasarnya berarti dia tidak boleh diberikan sebagai upah jagal bagian dari hewan kurban, kecuali itu hadiah. Yang dikatakan oleh para ulama itu sebutannya aja, itu hadiah. Ya. Tapi kalau ini upah, gitu ya, nggak boleh, karena udah dibayar dia. Ya, makanya mendingan jelaskan aja sama mudhahi itu, ya. Iya. Baik. Nah, jadi yang masih memberikan kelonggaran para ulama itu tadi ya jatah lebih itu kalau itu sekali lagi ya bentuknya adalah hadiah ya dari mudhahi. Nah, itu kata kuncinya di situ sebetulnya. Ya, memberikan kelonggaran buat kita ya. Baik, itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.